Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan manufaktur untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Tria Restiani, NPM 217520998, dari kelas Akuntansi 1C. Lanjut saja, saya akan membahas tentang kecelakaan kerja pada Inalum Smelting Plant (ISP) PT Indonesia Asahan Aluminium. PT Indonesia Asahan Aluminium atau Persero atau yang biasa dikenal PT Ilanum merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dan satu-satunya di Indonesia yang bergerak di bidang peleburan aluminium dengan produk akhir berupa aluminium batangan atau ingot yang kemudian dipasarkan di dalam dan keluar negeri. Inalum Smelting Plant atau pabrik peleburan aluminium merupakan bagian utama dari PT Inalum yang terletak di Kuala Tanjung. Di pabrik inilah aluminium diproses menjadi logam aluminium batangan dengan menggunakan alumina dan karbon sebagai bahan baku utamanya dan meleburkannya dengan memakai tenaga listrik. Selanjutnya, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di PT Inalum dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 dan Safety Promotor. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 menurut Permenaker RI nomor per/MEN-1987 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha, pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Safety Promotor adalah tim yang bertugas dalam suatu seksi untuk mengelola pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di seksinya sendiri. Kronologi kecelakaan kerja. Berdasarkan data kecelakaan kerja PT Indonesia Asahan Aluminium, terdapat 6 kecelakaan kerja yang terjadi di ISP pada tahun 2014. Dan berdasarkan penelitian, jenis kecelakaan terjatuh, terpeleset, dan tertusuk merupakan jenis kecelakaan yang lebih sering terjadi. Menurut ILO, jenis kecelakaan tersebut tergolong dalam jenis kecelakaan minor dan moderate. Kerugian tersebut dapat diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan bagi yang terkena kecelakaan kerja. Penyebab terjadinya kecelakaan. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Inalum Smelting Plant PT Inalum Kuala Tanjung tahun 2014 disebabkan oleh tindakan tidak aman, yaitu bekerja dengan posisi atau sikap tubuh yang tidak aman dan bekerja tidak mematuhi prosedur kerja. Dan ada juga yang disebabkan oleh kondisi tidak aman, yaitu peralatan yang tidak baik. Berdasarkan hasil analisis SCAT, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman merupakan penyebab langsung terjadinya kecelakaan. Kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh faktor manusia atau human error. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja pada ISP ada 3. Yang pertama, tidak memahami bahaya kerja sehingga salah dalam menilai resiko. Yang kedua, kurang tanggap terhadap pentingnya keselamatan dan kelengkapan pelengkapan kerja yang aman. Dan yang ketiga, kurang mendapat pembinaan sehingga salah menilai resiko. Pencegahan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama, substitusi. Kedua, isolasi. Ketiga, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, latihan informasi sebelum bekerja. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan yang disusun untuk dapat mengurangi resiko bahaya pada area kerja. Yang pertama, melakukan inspeksi kepada pekerja oleh supervisor di unit secara rutin setiap minggu. Yang kedua, memberikan tanda-tanda atau poster mengenai bahaya serta kebutuhan akan APD. Yang ketiga, dilakukan pengawasan kepada pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri. Dan yang keempat, memasang logo ketiga di tempat kerja. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang terakhir adalah APD yang harus ada di tempat kerja Inalum Smelting Plant ISP atau PT Indonesia Asahan Aluminium.
Yang pertama, topi pelindung diri atau safety helmet. Yang kedua, kacamata pelindung diri atau safety glass. Yang ketiga, ada masker. Yang keempat, ada apron atau celemek. Yang kelima, ada sepatu pelindung diri atau safety shoes. Dan yang terakhir, ada sarung tangan atau hand glove. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.